Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واللفظ الثاني العلم، وقد كان يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وبآياته وأفعاله في عباده وخلقه، حتى إنه لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه مات 19 العلم فعرفه بالآلف واللام ثم بصره بالعلم بالله subhanahu kama sabaqa. Adapun lafaz yang kedua yang telah terjadi pergeseran dari ulama awal, para sahabat tabi dan tabi'in, yang telah bergeser arti dan fungsi oleh ulama-ulama akhir zaman. Yang kedua yaitu al-ilmu. Wa qad kana, dan sungguh telah ada apa ilmu yutlaku itu dimutlakkan atau dipakai, dzalika itu ilmu, ala ilmi billahi ta'ala, atas ilmu untuk mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi ayatihi, dan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa af'alihi, dan af'al-af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala, fi ibadihi wa khalqihi, di dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang disebut dengan ilmu itu adalah ilmu yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang tanda-tanda dari kekuasaannya, dari af'al-af'alnya Allah di dalam menyembah kepada Allah dan terhadap ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ilmu yang sesungguhnya. Hatta, sehingga innahu, sesungguhnya ilmu, lamma mata Umar radhiyallahu anhu, tatkala telah meninggal, telah wafat siapa Umar radhiyallahu anhu, qala, maka berkata Ibnu Mas'udin, siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mata 19 ilmi, telah mati apa 9/10 ilmu, fa'arrafahu bil alif wal lam. Adapun lafaz al-ilmu itu mema'rifatkan siapa Ibnu Mas'ud hu terhadap ilmu bil alif wal lam, dengan alif dan lam. Artinya al-ilmu, ilmun menjadi al-ilmu. Jadi dijadikan ma'rifat, dari nakirah menjadi ma'rifat. Artinya dia menjadi khusus dia. Di kalimat itu kalau sudah jadi ma'rifat artinya dia telah berarti khusus di situ, tidak bermakna umum lagi. Tsumma fassarahu bil ilmi, kemudian Ibnu Mas'ud menafsirkan terhadap ilmu itu bil ilmi billahi, dengan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, maha suci Allah, kama sabaqah, sebagaimana sabaqah yang telah lampau, yang telah lalu. Jadi sesungguhnya dapat ilmu itu seperti itu. Dia hanya berkisar tentang bagaimana untuk mengetahui tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita dapat merenungi terhadap ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Sayyidina Umar meninggal, Ibnu Mas'ud mengatakan 9/10 dari ilmu itu telah hilang. Maksudnya bukan apa ini,
Yang 9/10 yang hilang dengan meninggalnya Sayyidina Umar ini, yang dimaksudkan adalah ilmu ini, ilmu tentang mengetahui af'alnya Allah, cara penghambaan kepada Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Artinya ilmu jalan menuju akhirat. Wa qad tasarrafu fihi aidan bitakhsis, dan sungguh telah menggunakan para ulama fihi di dalam lafaz ilmu aidan juga bitakhsisi, dengan mengkhususkan, hatta syaharuhu, sehingga memperkenalkan siapa ulama hu terhadap ilmu fil aktsari, di dalam yang lebih banyak itu, biman yastaghilu, dengan orang-orang yastaghilu yang sibuk, bil munadhirati, dengan perdebatan ma'al khusumi, terhadap musuh-musuhnya, bil masailil fiqhiyati, di dalam masalah-masalah fikih, wa ghairiha, dan lain-lainnya fikih. Kemudian ilmu itu bergeser makna dan fungsi serta maksud dari lafaz ilmu tadi, yang awalnya adalah tujuan kepada akhirat, kemudian bergeser menjadi ilmu itu dikhususkan oleh para ulama, yang lebih banyak itu adalah mereka sibuk untuk digunakan berdebat dengan lawan-lawan debatnya di dalam persoalan-persoalan fikih ataupun persoalan-persoalan yang lain. Padahal kalau ulama dahulu, kita sudah dibahas sebelumnya itu bagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka tidak mau berdebat itu. Bahkan mereka lebih senang kalau dikatakan bodoh. Ketika ada orang bertanya, dilihat dulu orang itu. Orang yang bertanya itu memang karena tidak tahu dan betul-betul ingin tahu. Ketika bertanya itu baru dijawab. Kalau dia tahu bahwa orang yang ingin bertanya itu tujuannya adalah untuk mengajak berdebat, tidak dijawab oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Malik, lebih senang dia itu dikatakan bodoh. Kamu yang tahu, aku tidak tahu. Tidak gengsi kalaupun dia dianggap bodoh karena tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Untuk menghindari munadhir, untuk menghindari perdebatan-perdebatan. Kenapa? Karena sesungguhnya perdebatan-perdebatan itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Karena daripada sisi positifnya itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Tetapi pada akhir zaman justru, apalagi hari ini, di zaman ini, justru perdebatan itulah yang paling disenangi oleh manusia, baik oleh yang punya ilmu, yang tidak punya ilmu. Bahkan sekarang yang tidak punya ilmu, yang banyak paling senang berdebat-debat itu. Sampai lar-melar leher, ngotot dia, tidak mau ketika apa yang dikatakannya, pendapat dia itu disalahkan, tidak mau. Apakah itu agama? Bukan. Bukan, itu bukan agama. Justru itu yang bergerak di dalam hati mereka itu bukan agama, tetapi itu adalah hawa nafsu. Setan yang bergerak, hawa nafsunya yang bergerak, yang menuntun mereka. Kemudian awalnya mereka mengatakan berkeinginan itu menjadi ibadah, padahal sesungguhnya sudah menjadi sebaliknya. Tidak perlu kita punya ilmu berdebat-debat itu. Bagus punya ilmu, ada kelebihan. Banyak sedikit ilmu itu, ada orang mau belajar, ajarkan kepada orang. Jangan pernah kita gengsi dibilang orang bodoh, jangan. Karena kita tujuan mencari ilmu, susah payah kita cari ilmu, mondok di pesantren bertahun-tahun, sekolah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kemudian hasilnya kemudian sia-sia. Sayang. Kita nuntut ilmu, mondok dan sebagainya, itu tujuannya kita adalah untuk ke akhirat itu. Bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa pujian manusia ketika di hadapan Allah kita bukan siapa-siapa? Lebih baik kita bukan siapa-siapa di depan orang, tetapi di hadapan Allah kita itu nanti dimuliakan. Allah tidak senang dengan orang yang suka menonjolkan kelebihan-kelebihannya karena ingin dipuji orang lain. Tidak apa-apa kita dibilang bodoh, tak apa. Sayang, Pak.
terlalu murah. Kalau hanya pujian, apa untungnya buatku? Doa dong, kata keng kopeng paha tambah jadi 5 meter. Jojo aku, ini pola kapan puji bi orang pas peste itu kepok gegere dan gitu ini pola. Tidak ada pengaruh apa-apa, malah merusak kita, merusak hati kita. Yang awalnya kita karena Allah, karena dipuji, rosak aja. Fayuqalu, kemudian dikatakan huwa, adapun dia al-alimu, adalah orang yang alim, alal haqiqati, yang sebenarnya. Kemudian dipuji oleh orang-orang ketika sudah berdebat, dia paling pintar, menang di dalam perdebatan, kemudian dipujilah oleh yang lain. Nah ini nih orang yang sebenar-benarnya orang alim itu tuh. Ikhwah, padahal menurut Allah bukan siapa-siapa dirimu itu. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ulama paruh pertama, oleh para sahabat tabi dan tabi'in, itu bukan seperti itu. Wa huwa al-fahmu fil ilmi, dan dia itulah yang disebut dengan tokoh di dalam keilmuan. Dipuji, disanjung ketika menang berdebat. Yang kejago itu hari ini yang terjadi. Telah terjadi, betul-betul terjadi pergeseran maksud, makna dan tujuan daripada ilmu itu sesungguhnya. Karena ilmu itu bukan tujuannya untuk itu, bukan untuk perdebatan, bukan untuk mencari pujian, bukan. Tetapi tujuan ilmu adalah dalam rangka untuk mencari jalan menuju akhirat. Bagaimana kita punya ilmu, ilmu itu kita gunakan untuk beribadah agar ibadah kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu. Tidak perlu kita santai saja. Karena sekarang ini udah zaman kulit, bukan zaman isi, zaman casing, bukan zaman mesin. Kalau casing mah bagus HP itu, ibarat HP itu casingnya jangan, tapi di dalam HP-nya hancur, loading terus tabung jalan-jalan. Kenapa? Mesinnya rusak, hancur sudah mesin. Banyak manusia seperti itu, casingnya bagus, tapi dalamnya kosong. Orang zaman dulu, ulama zaman dulu itu tawaduknya luar biasa. Jadi tidak perlu kita pengen dipuji, disanjung, dinabobokkan kita oleh pujian-pujian itu. Kemudian kita lupa bahwa bukan itu tujuan kita punya ilmu. Bukan itu tujuan kita mencari ilmu. Tapi tujuan mencari ilmu adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man la yumarisu dzalika, dan adapun orang la yumarisu, yang tidak melakukan atau mempraktikkan dzalika terhadap hal itu apa? Yang melakukan perdebatan-perdebatan, la yastaghilu bihi, dan tidak sibuk bihi terhadap ilmu, yu'addu fi jumlatid du'afa, maka dia akan dianggap dari kelompok-kelompok orang yang lemah. Wala yu'addunahu bi zumrati ahlil ilmi, dan mereka tidak menganggap terhadap orang yang mempunyai ilmu, yang tidak melakukan perdebatan-perdebatan ini. Orang yang punya ilmu, yang tidak menyalahgunakan ilmunya, yang tetap teguh pendirian, fi zumrati ahlil ilmi, itu di dalam golongan atau kelompok orang-orang yang ahli ilmu. Jadi yang dianggap ahli ilmu itu oleh ulama-ulama akhir zaman ini, kalau orang yang seperti itu melakukan perdebatan, menampakkan keahliannya dan sebagainya agar dipuji, agar disanjung oleh orang lain, agar dianggap alim. Kalau yang tidak seperti itu, maka dianggap bukan orang yang alim, bukan orang yang pintar, bukan orang yang ahli, dianggap orang yang lemah, orang seperti itu. Sekarang itu terjadi. Padahal sesungguhnya sebaliknya, justru yang itu, orang yang seperti itulah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mereka yang suka memperdebatkan ilmu-ilmunya ini. Jadi kita sudah belajar ini, udah kurangi gitu. Wahada, dan ini aidan juga tasarrufun ditaksisi, merupakan tindakan dengan pengkhususan. Walakin ma warada min fadailil ilmi wal ulama'i aktsaruhu bil ulama'i billahi azza wa jalla. Akan tetapi ma perkara yang telah ada, warada yang telah ada apa ma min fadailil ilmi,
keutamaan ilmu, wal ulama'i dan ulama, aktsaruhu yang lebih banyaknya ilmu, bil ulama'i billahi azza wa jalla, di dalam ulama-ulama yang tujuannya terhadap keridhaan Allah azza yang maha agung wa jalla dan maha tinggi, wa bi ahkamihi dan dengan hukum-hukum Allah, wa af'alihi dan af'al-af'alnya Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya keutamaan ilmu itu orang yang tujuan ilmunya itu kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada tujuannya kepada pujian-pujian dan sebagainya. Wa qad saral an yutlaqu, dan sungguh telah terjadi al-an hari ini, sekarang dimutlakkan apa ilmu alaman la yuhitu min ulumis syar'i, atas orang la yuhitu yang tidak mengetahui atau mencakup ulumis syar'i dari ilmu-ilmu syara' bisyai'in terhadap sesuatu, siwa selain rusumin jadliyatin, pertemuan-pertemuan perdebatan, sa'ilah khilafiyatin, di dalam masalah-masalah khilafiyah. Jadi sekarang kata Imam Ghazali yang terjadi justru orang itu ilmunya sedang-sedang saja, tidak seberapa, tapi yang mereka lakukan justru melakukan pertemuan-pertemuan, diskusi, seminar yang di dalamnya isinya tidak ada lain kecuali perdebatan-perdebatan tentang persoalan-persoalan khilafiyah. Apalagi khilafiyah yang bukan khilafiyah saja. Hari ini oleh ulama, oleh ilmuwan hari ini banyak menjadi perdebatan-perdebatan. Apa contohnya? Hukum yang sudah qat'i saja, sudah muhakkam, yang sudah jelas saja diperdebatkan hari ini. Contoh seperti yang kemarin dijelaskan, orang kafir sekarang jadi perdebatan. Kata satunya, tak boleh bilang kafir, itu perasaan kepada mereka. Tidak boleh kita menganggap mereka orang kafir, menyebut-nyebut mereka orang kafir untuk toleransi. Kata kelompok yang satunya yang masih teguh pendirian, tidak, itu sudah di Al-Quran. Karena sudah jelas di Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Benar itu memang. Kenapa mereka harus tersinggung? Kenapa kita harus takut? Bukankah istilah yang menyatakan kafir itu adalah Allah? Apakah kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah? Tentu jawabannya harus takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena istilah itu adalah istilah yang telah ada di dalam Al-Quran, bukan dibuat oleh manusia. Kita juga tidak pernah tersinggung ketika kita dibilang domba. Kita ini kan domba yang tersesat. Apa domba tersesat? Binatang. Jadi orang Islam itu dianggap binatang yang tersesat, harus digiring untuk ikut millah, ikut agama mereka. Terus kalau kita bilang dia orang kafir, tak terima. Yang lebih anehnya lagi, yang mendukung yang tidak terima itu, yang mendukung terhadap orang kafir yang tidak terima itu, orang-orang Islam yang konon katanya dia seorang ustaz, yang konon katanya seorang kiai, yang konon katanya seorang cendekiawan, para ilmuwan agama. Kesasar hari ini sudah. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, yang diprediksi oleh Imam Ghazali, bahwa semakin ke belakang, semakin akhir zaman, ilmu ini akan terjadi pergeseran dari maksud, arti dan tujuan yang sesungguhnya. Fayu'addu bidzalika min fuhulil ulama. Kemudian mereka dianggap yang seperti itu min fuhulil ulama, dari tokoh-tokoh ulama. Jadi kalau itu berdebat dan sebagainya itulah ulama. Jadi kalau ulama-ulama yang wirai, yang zuhud, hari ini ulama itu masih banyak juga. Ulama yang zuhud, yang tidak mau fikih dunia, menyendiri, dia uzlah, banyak.
ulama seperti itu. Di samping ulama itu tidak perlu dikenal orang, dan begitu juga orang sekarang tidak akan menganggap ulama-ulama yang lurus seperti itu. Yang mereka senang itu, ulama asal pancalan. Ganti bina, mulai norojil calon suara kerja. Orang-orang pilihan suara kerja. Padahal saya pun Allah, saya pun malaikat tidak ada mak kecong. Yang kebi Allah itu seperti itu. Intinya ilmu segala sesuatu yang kita lakukan, mau belajar, mau apapun, tujuannya adalah mencari ridho Allah, tidak ada yang lain. Udahlah, tak perlu kita untuk mencari kita, untuk dipuji orang dan sebagainya, tidak perlu. Pujian orang itu justru ketika kita tidak mampu untuk menghadapinya, itu akan jadi penyakit untuk diri kita. Ma'ajahlihi, karena kebodohannya, bitafsir dengan ilmu tafsir, wal akhbari dan hadis-hadis, wa ilmil madahibi dan ilmu madhab, wa ghairihi dan lain ilmu. Sara dalika sababan, maka jadilah hal itu, sababan itu menjadi sebab muhlikan terhadap rusaknya, lil khalqi, terhadap makhluk kathirin yang banyak, minat talabah, dari para pencari atau penuntut ilmu. Betapa banyak hari ini orang yang melakukan perdebatan, membuat seminar, membuat pertemuan yang dibahas adalah perdebatan tentang khilafiyah di dalam agama. Kemudian mereka dianggap sebagai ulama yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah mereka yang seperti itu, kata Imam Ghazali, tidak lebih mereka itu orang-orang yang bodoh, baik bodoh di dalam ilmu tafsirnya, bodoh di dalam ilmu hadisnya, bodoh di dalam ilmu-ilmu madhabnya, dan bodoh di dalam ilmu-ilmu yang lain. Karena sebab dia orang bodoh tetapi dia merasa lebih tahu, dia orang bodoh tetapi merasa lebih pintar, dia orang bodoh tetapi merasa lebih hebat, dia orang bodoh tapi merasa lebih pantas untuk memutuskan dalam hukum. Kemudian dia disanjung-sanjung, padahal dia itulah, kata Imam Ghazali, yang menghancurkan terhadap kemurnian ajaran agama, menghancurkan terhadap umat, menghancurkan terhadap makhluk. Yang terbanyak itu adalah dari orang-orang atau para pencari-pencari ilmu. Kesasar banyak orang ingin mencari ilmu karena menemukan yang dicari itu ilmunya kepada orang yang salah, kemudian ilmu yang didapat juga menjadi salah. Guru tapi tak tepat orang, berguru tidak pas orangnya, tidak sesuai orangnya. Orang bodoh di depan dah ada, dah dijelaskan gitu di awal-awal. Orang bodoh belajar kepada orang bodoh, jeruk makan jeruk. Banyak hari ini orang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, padahal keilmuannya tidak ada di dia, tidak cukup dia. Tidak cukup dia untuk dapat level ustadz ini. Tidak cukup ilmunya untuk mencapai level kiai. Tapi dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Kenapa bisa dipanggil ustadz, dipanggil kiai? Karena tukang akad, karena pandai berbicara. Padahal apa yang diteramahkan itu kadang-kadang itu, karena sekarang modern, ada HP dan sebagainya itu. Lihatlah di pesan grup, dapat kiriman, kemodalan ceramah. Nah kiai udah itu. Akhirnya apa? Diangkat jadi tokoh, jadi ustadz, jadi kiai. Natijah inti dari seperti apa seorang ulama itu tidak menyampai mereka, tidak sampai ke situ. Kacau akhirnya. Kan orang cari ilmu itu tidak cukup hanya seperti itu. Di sanad. Orang cari ilmu itu harus ada sanad. Sanad keilmuan itu harus ada. Kalau ilmu tak bersanad, kesasar. Ilmunya akan menyesatkan, tidak akan membawa hidayah petunjuk terhadap dirinya, apalagi kepada orang lain. Justru yang terjadi sebaliknya. Jadi orang berguru itu harus bersanad. Itu kenapa orang harus berguru? Tak bisa gitu belajar pakai muka. Oh saya juga bersanad Pak Kiai.
Apa sanad kamu? Saya belajar kepada Kiai Google. Sanad saya Kiai Google Pak Kiai. Oh ya udah mulai sanad ke Kiai Google. Siapa nanti yang mau bertanggung jawab? Ilmu yang kau sebar itu yang bertanggung jawab siapa? Ya kalau kebetulan benar, pun salah. Kita masuk surga itu tak ngangkat seorang-seorang ya. Pakai rombong. Bendera nanti yang berangkat menuju surga itu ada 320 bendera. Tak berangkat seorang-seorang kita, pakai grup, pakai keloter. Orang haji jangan pakai keloter, apalagi ke surga yang miliaran manusia. Keloter orang yang ahli sedekah. Kan? Siapa? Keloternya Sayyidina Usman, orang lain di belakang ikut semua. Oh enggak, aku masuk seorang aja masuk lah. Mungkin bisa, silakan. Imam madhab semua para ulama saja ikut rombongan. Pas kita mau berangkat seorang, mangkatlah. Dia tak ada pak. Jadi kita ni berharap, makanya kita ikut ngaji, belajar. Ujung kau nak tua, ini bagi orang. Kalau terpukul ngaji, yo. Tina, tak apa-apa. Mudahan kita termasuk para muhibbin, orang yang cinta kepada ilmu. Akhirnya nanti apa? Tanpa kita mengaku di akhirat nanti kita arif itu. Di Rasulullah tarik, Arya lah. Orang sahli lembranan ngaji ada. Nah, ikoni. Di Rasulullah. Yakin. Namun kita ngaji tak mau, sholat tak mau, sedekah apalagi. Tak ada perbuatan-perbuatan yang sangat menonjol, yang positif ketika hidup di dunia. Ketika mati, mana rasa apa je? Mana yang mau diaku? Pergi ke orang yang ahli sholat. Siapa kakek? Jangan kau tak pernah ngetelak ya kakek jam ni. Tolak. Orang ahli sedekah, tolak dia. Jarang kakek tak tahu mana sedekah, tak setunya kakek. Kaki ke kantibi, kaki. Kepel. Tak aku. Kesana ndak diaku, sana ndak diaku. Mau kemana kita? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun nufi biha harran wa ba'il hati al-mustafa wal murtada wa abnahuma al-fatih ya latifah lam tazal qultu bina fima nazal innaka la tikun lam tazal qultu bina wal muslimin bil mustafa wal mursalin wal anbiya'i ajma'in wa alihi wa tabi'in inda sihabil mut li khamsatun